proses yang kecil, tapi karena waktunya dia belakangan, maka tetap harus menunggu, gitu ya. Nah, sistem operasi bisa melakukan itu. Ya. Jadi mana yang lebih dulu, sistem operasi ini yang melakukannya. Hanya dia sebagai memory manager. Nah, memori tugas utamanya ya menampung pekerjaan, ya, menampung proses pada saat sebelum dan sesudah yang dilaksanakan oleh prosesor. Prosesor ini yang memprosesnya. Ya. Contohnya misalkan sistem operasi itu sendiri, bahasa, log, atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di memori kerja ada yang disebut dengan ROM, read only memory. Ya, pada saat pertama dibikin itu di create bahasa di dalamnya, setelah itu hanya bisa dibaca saja. Ya. Nah, kemudian ada programmable read only memory. Ini dapat diprogram tapi tidak bisa dihapus lagi. Nah, hampir sama dengan ROM. Ya, sudah sekali ya sudah. Ya, dia tidak bisa dihapus lagi. Dia sudah diprogram, gitu ya. Nah, kemudian ada EPROM, electrical ROM, ya, electrical ROM. Ini ada ROM yang diisi dengan listrik, gitu ya, dengan bantuan listrik diisi, diprogram, ya. Nah, ini bisa dihapus lagi tapi EPROM, karena pada saat dia ada programmable, jadi dapat dihapus lagi. Kemudian EEPROM, ya, addressable, dia bisa diisi, bisa tadi dihapus, ya, dengan bantuan listrik. Nah, ROM ini kalau yang ROM ya memori yang hanya dibaca saja. Gitu. Kemudian ada satu lagi memori kerja yang bebas, ya, yaitu RAM, Random Access Memory. Nah, Random Access Memory. Nah, RAM yang biasa kita kenal dengan kepingan-kepingan itu adalah RAM. Kalau ROM ada di mainboardnya, biasanya ya. Pada saat komputer dinyalakan, ROM bekerja, dia ngecek seluruh bagian sumber daya di komputer, laptop, PC, atau yang lainnya. Dia ngecek. Ya. Nah, kalau di komputer yang lama, pada saat dinyalakan, pertama kali dicek adalah memori besarnya berapa. Ya. Dia ngecek memori 1024. Nah, itu pada saat sistem operasinya masih DOS, disk operating system. Nah, pertama komputer dinyalakan, dia akan ngecek memori. Yang berikutnya ngecek ke hardware, keyboard, ya, apakah terdetek atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan menampilkan notifikasi atau pesan kesalahan bahwa keyboard tidak bekerja. Karena kalau dulu belum ada mouse, perangkatnya adalah keyboard. Nah, jadi kalau keyboardnya tidak berfungsi, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kemudian, nah itu yang tadi kerjanya adalah dari ROM. Dia ngecek. Nah, selanjutnya adalah RAM yang berfungsi. RAM. Sistem operasi di load ke RAM. Ya, ke memori. Nah, biasa yang kita obrolkan,
memori-memori itu adalah dari random access memory. Gitu ya. Nambah RAM-nya berapa, nambah RAM-nya, nah ini yang kita bicarakan ada RAM ini. Gitu. Oke, memori kalau yang sekarang kan sudah besar kapasitasnya, kalau yang dulu masih seperti ini ya, yang dulu. Jadi isinya hanya 8 bit. Gitu, 8 bit atau 1 kilobyte. Ya, satu byte. Nah, kalau 1 kilobyte 1024 byte ya. 1 byte 8 bit. Kemudian ada cache memory. Nah, memori yang kapasitasnya kecil tetapi kecepatannya tinggi. Ya. Nah, ini dipasang di antara prosesor dan memori utama. Instruksi dan data sering diakses oleh prosesor, ditempatkan dalam cache. Nah, kalau yang sering ngoprek, biasanya cache memori diotak-atik supaya lebih cepat, gitu ya. Biasanya. Tapi ada keterbatasan cache memorinya berapa. Ya, karena dia juga harus mengalokasikan ruang untuk sistem operasi dan program yang lainnya. Gitu. Jadi tidak bisa melebihi dari ketentuannya. Makanya ada cache memory, di situ ada range-nya, berapa sampai berapa yang diizinkan untuk kita create cache memorinya. Ya, kalau melebihi biasanya lambat. Tapi kalau di antara range yang ditentukan, dia bisa membantu untuk mempercepat proses. Kemudian ada memori dukung, ya, memori dukung. Nah, memori dukung, backstore atau secondary storage, ada disket nih, floppy disk, ada hard disk, ada CD, DVD, flash disk atau yang lainnya. Ya, itu adalah memori secondary memory, secondary storage, secondary memory, gitu ya. Nah, pada saat kita menginstal aplikasi, itu disimpan di hard disk, nah, secondary memory. Nah, yang disebut memori utamanya yaitu RAM-nya. Pada saat aplikasi itu berfungsi, maka program yang di storage, yang di hard disk, itu akan di-load sedikit-sedikit ke memori. Ya, sedikit-sedikit ke memori. Makanya di Windows, kalau kita install, ada sekian ribu file. Ya, sekian ribu file. Dari mulai DLL, CRX, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu masing-masing dari file itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ya. Jadi kalau yang saat itu diperlukan, dia akan load ke memori. Kalau tidak, maka disimpan lagi ke storage-nya. Nah, untuk hard disk, CD, disket, DVD, dia ada track dan sektor. Ya. Pada saat di format itu dibuatkan namanya track dan sektor. Ya, track dan sektor. Masing-masing menyimpan sejumlah byte memorinya. Ya, byte memorinya. Nah, jadi ada track dan sektor. Baik CD, DVD, atau floppy disk. Nah, di hard disk itu ada pembacanya. Begitu juga DVD atau CD dia ada pembacanya. Ya. Sistem kerjanya hard disk, disket, CD dan DVD itu dia berputar. Dan dari pembaca ini kalau kita lihat sama seperti piringan hitam, gitu ya, seperti piringan hitam. Dia dengan kecepatan tinggi, makanya di situ seringkali ada tulisan
hard disknya itu 7200 RPS gitu ya, RPM, repetition per menit gitu ya. Jadi perputarannya 7200 per menit. Oke. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Ini adalah memori secondary memory, ini memori utamanya. Ya, memori utama. Jadi aplikasi yang dibutuhkan dia akan running di memori utama. Kalau sudah selesai, maka dia akan disimpan di secondary-nya. Ya. Nah, seperti kalau kita buka aplikasi, terus kita mau ngeprint, nah, drivernya, terus fungsi untuk ngeprint itu disimpan dulu di secondary memory. Kalau kita butuhkan, maka dia akan di load ke memori buat ngeprint. Kalau tidak, ya disimpan lagi. Seperti itu. Kemudian alamat memori mutlak, alamat fisik, dan logik. Nah, kalau yang secondary memory, hard disk, DVD, ini ada alamat fisik, ya, karena ada track dan sektor tadi, sehingga dia ada alamat fisik. Gitu. Sedangkan untuk flash disk, SSD, dia ada alamat relatif, alamat logika. Gitu. RAM juga bentuknya alamat logika. Nah, RAM, kalau ini alamat fisik, SSD alamat logika. Ya, jadi secara logik ada bentuknya pengalamatannya, tapi secara nyatanya itu tidak ada. Gitu. Jadi hanya di dalam logiknya saja. Sehingga memori yang menggunakan alamat logika ini, dia punya pemrosesan lebih cepat. Gitu. Ya, pemrosesan lebih cepat. Katakanlah memori itu seperti rak buku gitu ya, rak buku. Rak buku dengan ujung kanan kiri dengan sekian banyak sel gitu, atau apa ya, penggambarannya misalkan seperti Excel gitu ya, A1 sampai berapa gitu. Nah, alamat logika dia akses A 100.000 dengan A1, maka waktu pemrosesannya sama karena logik. Tapi kalau di alamat fisik di hard disk, memproses A1 dengan A 100.000 ini punya waktu yang berbeda. A1 lebih dekat, dia lebih cepat. Tapi A 100.000 dia membutuhkan waktu, ada perputaran perangkatnya, sehingga membutuhkan waktu lebih lambat daripada memproses A1. Tapi kalau yang logik dengan flash disk dan SSD itu A1 dengan A 100.000 dia sama waktu prosesnya. Oke, ini contoh alamat dari alamat relatif, alamat mutlak. Ya, alamat ini untuk menghitung alamat relokasi. Alamat relokasi. Oke, tapi ini enggak terlalu kita perhatikan ya. Penting kita bisa memperhatikan bahwa di memori yang sifatnya kerjanya adalah alamat logika, dia mempunyai proses lebih cepat dibanding yang alamat fisik. Itu. Oke, kemudian isi memori ini macam-macam ya, dari mulai sistem operasi itu sendiri, terus bahasa pemrogramannya, ada utility-nya,
ada ini inti SO itu kernel, oke, kernel. Kemudian ada driver atau pengendali alat dan file, ya, berkas pemakai ini adalah file. Ini adalah driver itu, ya. Seperti kalau kita plugin Bluetooth dari mouse, nah, berarti di dalam Bluetooth itu ada driver untuk mengendalikan mouse. Gitu. Ya, sistem operasi ini kernelnya, ya, pada saat booting atau bootstrap itu di load ke memori kita. Nah, seiring perkembangan sistem operasi, Windows misalkan dia lebih besar lagi, maka memori yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. Ya, makanya untuk yang Windows 10, memori yang dibutuhkan untuk memproses biasanya standarnya 4 GB. Kalau di bawah itu bisa jalan tapi lambat, sangat lambat. Jadi defaultnya di 4 GB. Lebih tinggi, lebih bagus. Prosesnya lebih cepat. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana fungsi manajemen memori di sistem operasi? Ya, ini pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kemudian mengalokasikan memori ke proses yang memerlukannya. Ya. Kemudian dealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Terus mengelola swapping atau paging memori utama dan disk. Oke. Ini yang alokasi memori ke proses dengan dealokasi memori proses yang sudah selesai. Ini yang biasa kita pahami bahwa pada saat aplikasi di load ke memori atau kalian buka satu aplikasi, maka aplikasi itu di load ke memori. Kalau sudah tidak digunakan, kalian tutup, maka itu berarti dealokasi memori proses yang sudah selesai. Gitu ya. Kemudian ada pemuatan informasi ke memori, ya, load ini ya. Itu biasanya loading. Nah, atau aplikasinya berjalan, running, ya. Nah, itu adalah menyalin informasi ke memori. Ya. Ada pemuatan mutlak atau loading, ya, jika dua macam alamat memori dibuat sama, ya, antara tercantum dalam program dengan yang ditempati dalam memori kerja. Contohnya misalkan program di alamat awalnya 5235 dengan subrutin. Ya, jadi 5468. Ya, diletakkan pada alamat fisik yang sama. Itu berarti ada pemuatan yang mutlak. Jadi si aplikasi ini pada saat di load ke memori, alamatnya dengan pada saat dia disimpan di storage secondary itu sama. Kemudian ada pemuatan relokasi, yang mana alamat program tidak selalu sama, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi, tidak selalu sama, gitu. Makanya pada saat aplikasi di load ke memori, kemudian ditutup lagi, itu tidak sama alamatnya. Gitu. Nah, kalau dulu kita sering melakukan defragment. Ya, kalau sekarang sepertinya sistem operasi sudah lebih canggih lagi, dia melakukan defragment. Nah, posisi defragment ini adalah menata ulang, gitu ya. Nah, ibaratnya seperti ini. Di perpustakaan itu ada sekian banyak rak buku, gitu ya. Terus kita ngambil buku dari mana saja, kemudian di rak itu ada bagian yang kosong. Ya, pada saat kita ngambil buku itu berarti ada file yang di load ke memori. Ya, ada file di load ke memori. Kemudian pada saat kita selesai membaca bukunya dan
mengembalikan ke rak-nya itu tidak sesuai dengan posisi pada saat kita ngambil, tapi disimpan saja ke sel atau rak yang kosong, gitu ya, yang kosong. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu mungkin terjadi pada sistem operasi. Jadi dia load ke memori, ngambil file dari hard disk, load ke memori, kemudian pada saat selesai dia tidak disimpan lagi ke tempat alamat yang sama, tapi disimpan pada space yang masih kosong. Nah, defrag yang terjadi adalah yang tadi disimpan sementara ini ke memori-memori yang kosong, dia dikembalikan lagi ke posisi awalnya, ya, dikembalikan lagi ke posisi awalnya. Sehingga ya rak yang tadinya kosong terisi itu menjadi kosong lagi karena file-filenya sudah dikembalikan ke alamat awal. Oke, itu proses defragment. Kemudian ada loading, ya, loading pemuatan sambung. Ya, nanti kalian coba cari istilah bahasa Inggrisnya apa ya supaya lebih tepat lagi. Ya. Ya, pemuatan sambung itu seperti apa? Ini penyambungan antara informasi yang satu dengan yang lain terjadi pada saat loading, ya, pada saat loading. Jadi ada ini mau loading, ada informasi yang disambungkan gitu ya, diteruskan. Gitu. Kemudian ada loading yang dinamik, ya, loading dinamik. Ini terjadi pada program tunggal. Ketika ukuran program melampaui ukuran ruang memori, ya, dan supaya tertampung maka dia dipotong-potong jadi sekian banyak segmen, gitu ya. Nah, ini ada pemuatan dinamik. Gitu. Jadi tadi ada dipotong-potong, ya. Nah, jadi ini yang terjadi pada saat manajemen memori. Ya, ibaratnya satu buku itu tidak di-load ke memori semua, tetapi dipotong-potong, gitu ya. Perkuliahan juga sama. Kita bahas bab 1, kita bahas bab 2, kita bahas bab 3. Ya, itu dalam waktu sekian lama. Tidak semuanya 1, 2, 3, 4, 5 bab itu diberikan pada satu saat. Memorinya akan error, kita juga akan pusing, gitu. Sehingga dipotong-potong, gitu ya, dipotong-potong. Jadi sekarang bab 1, berikutnya bab 2, minggu depannya bab 3, dan seterusnya. Oke, waktu kita 10 menit lagi. Oke, kemudian ada pembacaan memori. Nah, ini pengutipannya oleh prosesor. Ya, pengutipannya oleh prosesor. Pengutipan yang dilakukan oleh prosesor adalah dia memang melaksanakan pekerjaannya atau memprosesnya, gitu ya, oleh prosesor, ya, oleh prosesor. Nah, ini dilakukan sel memori per sel memori, gitu. Kemudian ada pengutipan memori dukung, arsip atau storage secondary, ya. Kemudian ada pengutipan oleh printer. Nah, ini mencetak isi memori ke kertas, gitu ya. Printer juga ada memorinya, ya, di dalamnya. Jadi pada saat kita ngeprint, filenya itu di-load ke memori printer, kemudian cetak. Gitu. Kemudian pengutipan oleh alat peripheral lainnya. Nah, ini macam-macam ya. Ada alat komunikasi yang lain, mungkin dengan plotter juga, mungkin dengan aplikasi buat chatting dan lain-lain ya.
Nah, kemudian akses memori yang secara langsung. Nah, ini akses memori secara langsung. Ada direct memory access. Ini melakukan pemindahan informasi dari dan ke memori kerja tanpa adanya campur tangan dari prosesor. Nah, kalau di manusia sebutnya gerak refleks gitu ya. Jadi tangan, kaki, atau kita bisa bergerak secara refleks ya, tanpa ada proses ke otak dulu, tapi langsung kita bergerak refleks. Nah, di sini pun memungkinkan seperti itu ya. Jadi tanpa ada prosesor, dia langsung melakukannya ya. Nah, prosesor hanya diinterupsi pada saat akses tersebut dimulai dan selesai saja. Gitu. Jadi pada saat kerjanya dia tidak seolah-olah dilewati prosesor. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalkan ada pemenggalan pengalamatan gitu ya. Pengalamatan di memori. Ya, baik memori kerja agar untuk memori kerja, kemudian ada pembatasan dari memori. Misalkan seperti ini. Kita gambarkan. Ya. Nah, kemudian ada relokasi ke penggalan memori kerja. Ya, ada relokasi. Nah, tujuannya ini memilih penggalan yang menjadi tujuan relokasi dan harus diperiksa informasi dari panjang dan ukurannya. Ya. Oke. Selanjutnya ada cara organisasi memori, satu proses tunggal, dan sini ada sistem operasi di RAM, kemudian di sini ada program aplikasi. Ini ada sistem operasi, ada program aplikasi. Ada sistem operasi yang di RAM, ada program aplikasi, ditambah ada driver untuk device. Ya. Nah, ini adalah RAM, sedangkan yang hitam ini adalah berada di posisi ROM. Ya. Oke, strategi penempatan program ke partisi ada satu antrian tunggal untuk semua partisi, jadi dia bisa lebih fleksibel implementasinya dan sistem operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian, ya, hanya satu antrian. Nah, misalkan seperti ini partisi, ini yang dilakukan, gitu ya. Nah, kan tetapi pada saat sekarang semua komputer didesain multitasking, ya, multi-programmer, multitasking, multi-user, sehingga tidak hanya melakukannya ini satu antrian saja, tapi banyak antrian, gitu ya. Kalau nah, ada juga satu antrian untuk tiap partisi, satu antrian untuk tiap partisi. Ya, partisi 1 ini antriannya, partisi 2 antriannya, partisi 3 antriannya, dan multi programming dengan banyak antrian. Ya, ini akhirnya jadi antrian-antrian ya. Karena satu partisi ada satu antriannya. Nah, itu yang sekarang terjadi. Jadi semuanya serba multi, gitu ya. Kita bisa pada saat bersamaan buka Word, Excel, PowerPoint, terus browser dan lain-lain. Okay. Ini penggambaran dari proses ya. Sistem operasi, load ke memori, sehingga ada di sini yang bebas,
ini proses 2 load to memory. Kalau udah selesai maka diturunkan sehingga proses yang ini bebas gitu ya. Terus seperti itu dari secondary memory ke memori utamanya, primary memory. Ya. Kemudian ya di sistem operasi atau di sistem kompilasi bahwa pada saat kita membuat aplikasi itu akan dibuat yang tadinya pemrogramannya dengan bahasa manusia itu akan di-convert sehingga menjadi bilangan biner seperti ini. Nah, biner inilah yang dikenali oleh komputer. Gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan pada saat kompilasi ya, sehingga tahapan berikutnya itu menjadi bahasa mesin, bahasa biner seperti ini. Inilah yang dikenali oleh sistem operasi. Nah, pada saat begitu juga pada saat kita mengirim email dan lain-lain, proses yang terjadi saat kita ngetik-ngetik dikirim itu menjadi bilangan biner seperti ini. Dan di sana itu sudah diolah dan dikembalikan lagi. Itu. Sehingga orang lain bisa membacanya. Padahal di balik proses itu ada proses untuk merubah segala sesuatunya menjadi bilangan biner seperti ini. Ya. Termasuk kalau kita memasukkan alamat email, ya, alamat email ini disisipkan ke dalam pesan yang kita kirim, disisipkan sehingga pesan yang terkirim sesuai, tidak nyasar ke alamat yang lain, gitu ya. Nah, disisipkan di sini, disisipkan. Jadi ini pesannya, misalkan disisipkan alamatnya. Alamat email kita ini dirubah menjadi bilangan biner, ya, terjemahkan sehingga masuk ke nyampe ke alamat yang dituju. Oke, ini secara teknis pengamatan di memorinya, pemrosesannya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk manajemen memori. Ya, ini Zoom ini karena 40 menit ya, kita punya keterbatasan waktu 40 menit sehingga ya kita manfaatkan saja. Oke, kalau ada kendala pada saat kalian menggunakan e-learning, silakan dikomunikasikan sehingga nanti kita bisa sesuaikan ya. Dosen yang lain apabila memang ada kendala juga, kalian bisa menggunakan Google Meet atau Zoom seperti ini. Yang penting intinya adalah materi tersampaikan. Oke.